Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukradillah. Amma ba'd. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmatnya lah kita dapat berkumpul, kita dapat merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, nikmat Allah yang patut kita syukuri adalah nikmat sehat walafiat. Karena belum tentu kita dapat hadir kalau kita tidak dapat nikmat sehat walafiat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu adalah nikmat iman wal Islam. Banyak orang yang sehat tapi tidak bisa merayakan maulid karena imannya tidak ada. Imannya yazidu wa yankus. Kadang imannya bertambah, yazid. Kadang imannya berkurang, menurun. Malas ke musola, malas ke pengajian, malas sholat, malas zikir. Itu karena apa? Yang kusul iman, karena berkurangnya iman. Maka selalulah istiqomah dalam iman, supaya yazidul iman istiqomah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yuk kita masih berbanyak salawat dan istighfar. Insya Allah apapun hajatnya, apapun masalahnya, kalau kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa Allah kabulkan dan kita dapat syafaat di yaumil qiyamah nanti, di mahsyar nanti, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kepala Sekolah Al Ihsan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, semoga sehat walafiat, Allah beri kemuliaan, Allah jaga, Allah lindungi. Dan yang saya cintai anak-anakku sekalian, Bapak Ibu wali murid dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jauh kepada Nabi, kita tidak bertemu dengan Nabi, kita tidak melihat Nabi, tapi tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta kita kepada Nabi jangan mengalahkan rasa cinta kepada yang lainnya. Kita cinta kepada Nabi buktikan dengan merayakan Maulid Nabi. Setiap hari kita bacakan salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekurang-kurangnya 100 kali. Sebanyak-banyaknya 1000 sampai 2000 kali bacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya.
para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan sampai pengikutnya sekarang ini, termasuk para ulama sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi, dan para habaib, keturunan-keturunan para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, anak-anakku yang saya cintai dimanapun berada, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak yang beliau lewati, rintangan-rintangan untuk mendapatkan kenabian itu. Pertama, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lahir. Nabi Muhammad lahir itu di tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena bertepatan ketika itu tentara Ababil, tentara gajah itu akan menyerang Ka'bah. Pada waktu itu Ka'bah dipegang oleh Abdul Muthalib, yaitu kakeknya Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh Quraisy. Ketika itu Ka'bah akan dihancurkan oleh tentara Ababil. Tentara Ababil akan menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah turunkan, Allah utus toir-toir itu, burung-burung membawa batu-batu yang dari neraka. Dan ketika itu ternyata lahirlah seorang nabi, seorang bayi. Bayi itu sudah ada tanda-tanda kenabian ketika lahir berseri-seri, yaitu Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh ibunya siapa? Aminah. Tapi sayangnya ketika lahir Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada bapaknya, ayahnya sudah tidak ada. Abdullah, bapaknya itu sudah tidak ada. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika lahir sudah dalam keadaan yatim. Maka jangan berkecil hati, jangan bersedih yang sekarang bapaknya sudah tidak ada, ataupun ketika lahir tidak melihat bapaknya. Jangan bersedih, karena Nabi pun bisa seperti itu karena yatimnya. Mungkin kalau bukan karena yatimnya, nah itu karena yatimnya Nabi Muhammad SAW, Allah uji dengan keyatimannya. Maka dari situ pelajaran yang diambil adalah kita jangan menyepelekan anak yatim. Ya anak-anak ya, semuanya kita harus menyanjung, kita harus memberi, menyayangi anak yatim piatu. Kata Nabi, orang yang menyayangi anak yatim, menafkahi anak yatim, dia jaraknya dengan Nabi sejari jaraknya. Itu ya, jaraknya sejari. Maka hormatilah anak yatim. Itu hikmah yang pertama dari kisah Nabi lahir. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW lahir sudah tidak ada bapaknya, diurus oleh Aminah. Dan ketika itu pun Nabi Muhammad dapat cobaan, masih bayi lagi, masih kecil, belum balik, sudah ditinggalkan ibunya. Coba bayangkan ya anak-anakku sekalian, kita yang sekarang saat ini masih punya ayah dan ibu, hormati ayah dan ibumu. Karena Nabi masih kecil sudah kehilangan ayahnya pas lahir, dan masih kecil juga kehilangan ibunya. Lalu Nabi Muhammad SAW diurus oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sebagai tokoh Quraisy saat itu, beliau mengurus Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak lama kemudian Nabi tidak berhenti dari situ, cobaannya dicoba lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya kakeknya Abdul Muthalib. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggalkan Nabi Muhammad SAW, seorang bayi yang akan menjadi nabi, sudah ditinggalkan kakeknya. Masya Allah, cobaan itu tidak berhenti sampai situ. Kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan kakek juga. Masya Allah. Lalu Nabi Muhammad SAW saat itu bingung diurus oleh siapa. Akhirnya adalah ada yang mau mengurus Nabi Muhammad, yaitu pamannya Nabi Muhammad, Abdul Thalib. Abdul Thalib bersedia untuk mengurus Nabi Muhammad SAW saat itu masih kecil, mungkin usia 8 tahun lebih. Diuruslah oleh pamannya. Walaupun pamannya tidak sekaya, tidak setokoh Abdul Muthalib kakeknya ini, tapi memang saat itu Nabi merasakan kefakirannya. Tapi Abdul Thalib ini tidak berhenti, dia seorang yang sedekah dermawan dan dia juga seorang pekerja keras. Lalu diajaklah Nabi Muhammad SAW untuk berdagang ke negeri Syam, Syria.
Diajaklah Nabi Muhammad SAW saat itu masih kecil, diajak oleh pamannya Abu Talib untuk berdagang ke Syria, ke Syam, Bukhara. Lalu kemudian di pertengah perjalanan tanda-tanda kenabian itu ada. Ketika Nabi Muhammad SAW melewati panas-panas, awan itu mengikuti Nabi seperti mau hujan, mendung mengikuti Nabi, atau namanya memberikan keteduhan kepada Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda kenabian itu ada. Dan suatu ketika di perjalanan Abu Talib, ya anak-anakku sekalian, Abu Talib pamannya ini berhenti di negeri Bukhara, Syam, Bukhaira, Syam, Syria. Lalu ternyata di situ ketemulah seorang pendeta Bukhaira dari negara Bukhaira. Pendeta itu udah tahu, ditanyalah Abu Talib ini, wahai Ahmad, Abu Talib, kamu dari mana? Saya dari Quraisy, dari Mekah. Dulu kan memang dari Quraisy. Lalu ketika ditanya Abu Talib, wah, karena pendeta Bukhaira ini sudah tahu akan ada tanda-tanda kenabian dari negeri Quraisy, dari bangsa Quraisy. Lalu berikutnya, pendeta Bukhaira ini menanyakan, apakah engkau membawa seorang anak kecil? Karena Abu Talib itu berbohong, tapi pendeta itu tahu pasti ini sesuai dengan kitabnya, gitu. Pendeta ini. Lalu, apakah engkau berbohong? Iya, betul, berbohong. Sebenarnya aku membawa seorang anak kecil. Nah, kenapa berbohong? Takut keselamatan Nabi Muhammad. Lalu berikutnya ternyata bawalah anak kecil itu, suruh masuklah anak kecil itu. Nabi Muhammad itu suruh masuk, dijamu oleh pendeta Bukhaira ini, dikasih jamuan dan sebagainya. Lihat di belakang tandanya, ternyata ada tanda kenabian. Di tanda punggungnya itu ada kenabian. Nah, dari situ pendeta itu berkata kepada Abu Talib, bawalah anak ini, bawalah ke daerahmu anak ini, dan tolong selamatkanlah karena akan terancam nyawanya. Dari situ Abu Talib sangat berhati-hati mendidik Nabi Muhammad karena tahu bahwa ternyata tanda-tanda kenabian itu betul ada. Itu. Akhirnya dibawalah Nabi Muhammad SAW ke negeri, ke Mekah lagi, balik lagi. Jadi dari kisah ini bahwa Nabi untuk mendapat tanda-tanda kenabian itu cobaannya tidak ringan, saudara. Tidak ringan, hadirin. Tidak ringan, anak-anakku sekalian. Cobaan Nabi itu bertubi-tubi. Dari lahir tidak punya ayah, dari lahir kehilangan ibunya, lalu kehilangan kakeknya. Berikutnya Nabi Muhammad SAW kehilangan pamannya Abu Talib. Nabi Muhammad SAW berdakwah akhirnya dengan sembunyi-sembunyi. Awalnya sembunyi-sembunyi dulu, tidak terang-terangan. Karena pada saat itu Quraisy, ya, tidak boleh ada agama lain selain agama mereka. Lalu Nabi Muhammad SAW sembunyi-sembunyi berdakwah dari kerabatnya terus sampai dapat tantangan, rintangan, halangan, sampai dimusuhin, dilempar dan sebagainya. Nabi Muhammad tidak berhenti sampai situ. Nabi Muhammad untuk mengembangkan Islam, Nabi Muhammad hijrah ke negeri Taif. Negeri Taif, mampir mau ke Madinah, tapi mampir dulu ke Taif. Dan sekarang alhamdulillah negeri Taif di Mekah itu daerah yang paling subur, paling dingin. Mungkin kalau seperti di sini kayak seperti di Bogor, dingin banget. Tumbuh-tumbuhan ada di sana, seperti buah-buahan juga sana tumbuh bagus dengan sendirinya. Dan Nabi Muhammad SAW lalu ke Madinah menyebarkan Islam di Madinah. Maka disebutlah Madinah itu adalah kota Nabi. Dan Ali sebagai kunci Nabi. Ana Madinatul Ilmi. Kata Nabi, saya adalah Madinatul Ilmi, kotanya ilmu. Nah, wa Ali babuha, Ali adalah sebagai pintunya ilmu. Hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi adalah sebagai kotanya ilmu dan Ali sebagai pintunya ilmu. Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Aku sebagai kotanya ilmu dan Ali sebagai pintunya ilmu. Maka Ali banyak juga keilmuannya karena Ali sebagai pintunya Madinah. Anak-anakku sekalian,
Dari kisah ini kita bisa ambil bahwa perjuangan Nabi untuk mendapatkan kenabian itu tidaklah mudah. Perlu perjuangan, perlu rintangan, perlu cobaan, dilempar, dipukul, dicaci, dimaki, difitnah, dijailin. Maka kita yang sebagai umat Nabi Muhammad harus kita punya kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita hikmahnya adalah bagi kita yang merasakan saat ini kesulitan, dicaci orang, dimaki orang, dihina orang, jangan takut. Nabi pun dicaci, Nabi pun dihina. Apalagi ketika kita berdakwah di jalan Allah lalu diledek orang, so sucilah. Kita jangan bersedih, ya anak-anak sekalian, karena Nabi pun sama. Nabi pun dihina, dicaci. Hadirin jamaah rahimakumullah. Berikutnya ketika itu Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 8 Masehi. Nabi Muhammad SAW wafat setelah sholat subuh berjamaah. Nabi Muhammad SAW tidak seperti biasanya datang lebih awal ke masjid lalu beritikaf. Biasa Nabi Muhammad SAW duduk di masjid paling pojok. Lalu Nabi Muhammad SAW melihat kiri dan kanan tidak ada Syu'ban. Sahabat Nabi, kemana si Syu'ban? Ditunggulah sampai ditunda itu sholat subuh berjamaah untuk menunggu sahabat itu Syu'ban. Lalu Nabi Muhammad SAW akhirnya melanjutkan sholat subuh karena Syu'ban tidak datang. Setelah sholat subuh itu Nabi Muhammad SAW sudah merasakan bergetar. Kakinya sudah kedinginan. Sampai ketika sholat pun Nabi Muhammad digantikan oleh sahabat. Nabi mundur dan sahabat maju menggantikan imam Nabi. Terakhir Nabi sholat. Maka dari hikmah di sini kita dapat kita ambil bahwa di belakang imam yang haruslah berdiri adalah orang yang bisa menggantikan imam. Wakil imam adalah orang yang harus bisa menggantikan imam atau pemimpin. Anak-anakku sekalian, maka kita selalu belajar tentang Islam, selalu belajar tentang agama, selalu belajar tentang tauhid, tentang fikih, karena kita akan menggantikan imam. Berikutnya setelah Nabi selesai sholat subuh berjamaah, Nabi minta diantarkan ke rumah Syu'ban karena ingin ketemu, padahal itu ketemu terakhir. Datanglah 3 jam dari masjid itu sampai ke rumah Syu'ban 3 jam, nyampe rumahnya tok-tok assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang buka istrinya Syu'ban, betulkah ini rumah Syu'ban? Betul ya Rasulullah. Tapi ketika itu Syu'ban tidak ada. Masya Allah. Akhirnya apa? Pas Syu'ban mau menemui Nabi, Syu'ban mau keluar menemui Nabi, tapi Nabi sudah menghembuskan nafas. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kehilangan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Maka pada saat inilah kita tidak bisa melihat Nabi, kita tidak bertemu dengannya, kita tidak bersapa dengannya, tidak bersalaman dengannya. Maka kita harus senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mungkin itu saja. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan.
Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mencintai Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya di yaumil nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.